Halo Kak, selamat siang. Nah, jadi Kakak kan udah ada nih penginputannya. Sebenarnya Kak, kalau misalnya dia kan ada dua nih penjualannya, yang bisa dari sini sama di POS-nya di sini. Nah, kalau misalnya Kakak kepengen yang dari POS ini dia bisa yang di print stroke kecil, yang kemarin kita sudah bahas, berarti dia nanti statusnya cukup pakai ini aja Kak. Sebentar saya cari pengaturan. Nah, di sini Kakak pilih sebagai post staff saja, post staff senior. Jadi kalau misalnya untuk post staff senior tuh dia cuma tahu untuk pendapatan harian sama dia bisa tahu juga untuk orang yang masih punya hutang. Nanti bisa diklik post staff senior, dia tidak perlu Kakak daftarin pakai email. Tapi sisanya dari post staff sama post staff senior dia wajib pakai email. Nah, jadi bedanya sama penjualan apa kalau misalnya yang di purchasing stock, dia nanti bisa ada muncul fitur untuk yang ini, input stock, inventory ini, mereka bisa akses ini, sama satunya lagi tuh mereka bisa buka penjualan di sini. Tapi kalau misalnya dia cuma dari POS, hanya Kakak bisa menggunakan si pos staff-nya saja yang ada di sini. Nah, bedanya staff sama senior apa? Kalau senior dia bisa melihat laporan yang ada di sini. Oke. Nah, dia bisa melihat ini, bisa di-stroke juga pendapatannya berapa, terus juga untuk laporan itu bisa melihat transaksi-transaksinya. Nah, ini transaksi-transaksinya bisa dilihat yang kenapa di-cancel. Terus juga mereka bisa melihat laporan penjualan, penutupan penjualan. Itu yang untuk senior. Tapi kalau dia sebagai post staff biasa, dia laporannya tidak akan muncul. Terus kita keluar. Nah, untuk loginnya ada dua nih Kak, email sama kode staff. Email dia kalau yang punya email, kalau kode staff berarti dia tadi yang post staff. Tinggal masukin aja, contohnya nanti di saya URL-nya itu tinggal ke dashboard. Klik ini, kita copy, pastikan tidak ada spasi, terus kode staffnya mungkin ada kasir 1, passwordnya disamakan aja Kak, biar takutnya nanti kalau lupa bisa login lagi. Karena kalau di sini kita tidak bisa mengakses password. Misalnya nih contohnya sudah ada Fitri, ketika saya edit saya nggak bisa tahu passwordnya apa. Nih dia kosong. Jadi pastikan aja untuk akses ID sama passwordnya disamakan saja. Terus nanti mereka bisa login. Contohnya saya di sini kasir, kasir. Kita login, langsung masuk sebagai staff. Terus gimana, misalnya Kakak udah menentukan nih, dia apakah mau purchasing, penjual stok atau post staff senior, nanti kan Kakak tambahin di sini. Kalau misalnya dia cuman post staff sama post staff senior, Kakak tambahin aja, nanti di sini mereka sudah bisa langsung login di sistem kasirnya yang POS. Tapi kalau misalnya dia admin penjualan, berarti Kakak nanti setelah Kakak sebelum Kakak lakukan penambahan di sini, Kakak buka dulu namanya allseller.com. Kita akan melakukan pendaftaran akun. Nah, masukin nama, ini tidak perlu KTP juga nggak apa-apa, nomor HP, email, passwordnya. Password di sini minimal 8 karakter. Nanti kalau misalnya sudah selesai, aktifkan I'm Not Robot. Nanti kalau misalnya sudah selesai, contohnya AAA, hmm, nanti pokoknya Kakak, misalnya Kakak ada masukin nih, nanti daftar. Sampai dia nanti udah selesai, terus dia selanjutnya langsung minta untuk nama toko, kayak gitu-gitu, itu nggak usah diisi Kak. Nama toko, alamat toko itu Kakak nggak usah isi. Kakak isi sampai daftar sini, dia nanti ada tulisan, dia pilih miss call by WhatsApp, SMS, dan sebagaimana untuk memasukkan kode OTP. Nanti kok misalnya Kakak udah miss call, itu nanti ada panduannya, masukin kode OTP-nya berapa. Nanti kalau misalnya sudah selesai, itu Kakak tidak perlu langsung di-close aja. Kalau misalnya dia sudah muncul di sini nanti bakal ada muncul nih, nama toko apa, terus URL toko, terus juga ada pilihan jenis toko, itu nanti jangan dilanjutkan, langsung di-close aja. Kalau misalnya sudah selesai itu baru Kakak tambahin di sini. Kakak nanti masuk lagi sebagai pemilik, berarti nanti Kakak masuk sebagai pemilik, seperti ini. Terus nanti Kakak baru tinggal buka aja status-statusnya apa gitu. Nih, statusnya di sini apa? Misalnya penjualan stok tinggal klik tambah baru masukin tadi emailnya, namanya, terus juga ini bisa disamakan aja sih sama kata sandi dia. Kata sandi yang input pertama kali.
gitu, ataupun nama dia juga nggak apa-apa, misalnya Agung berarti nama kata sandinya Agung. Kalau misalnya sudah selesai kita klik simpan aja. Nanti mungkin bisa diuji coba itu dulu ya, Kak.